Ah, aku ingin makan bakpao daging buatan istriku. Tidak disangka, seorang CEO Gu yang hebat, ternyata pria yang sangat setia. Bahkan demi dirimu, dan putra kita, dia sampai tertabrak mobil dan menjadi cacat mental begini. Aduh, sayang, bukankah aku melakukan ini? Agar saat putra kita berusia 21 tahun, dia bisa mewarisi keluarga Gu dengan lancar. Jika tidak, sudah sejak lama si bodoh ini. Aku buang ke jalanan. Nak, aku ini ayahmu. Suamiku, kau sudah menyiapkan dokumennya, kan? Kapan rencananya? Putra kita akan mewarisi perusahaan. Tunggu sampai dia berusia 21 tahun. Saat itu tiba, aku akan menandatangani dokumennya langsung di hadapan para pemegang saham. Lalu dia bisa secara resmi dan sah mewarisi perusahaan ini. Tapi mengapa? Harus dilakukan di hadapan mereka semua? Hanya jika di hadapan para pemegang saham, orang-orang licik itu baru akan merasa yakin. Istriku, terima kasih sudah berjuang. Nak, aku ini ayahmu. Sayang, kenapa kita tidak buat dia tiada saja? Aduh, bukankah ini semua demi putra kita, agar saat usia 21 tahun nanti, dia bisa mewarisi grup Gu tanpa hambatan? Kalau bukan karena itu, aku juga tidak sudi berpura-pura menjadi suami istri dengan si bodoh itu. Sayang, bersabarlah sedikit lagi. Tunggu sampai anak itu lahir, aku akan sangat memanjakanmu. Sayang, apa kau bisa menahannya? Sayang, kau nakal sekali. Ya, Aduh, pelan-pelan sedikit. Nanti bayinya bisa terluka. Istriku, Kindari. Aku juga mau cium. gawat. Apa si bodoh ini sudah tidak bernyawa? Kalau belum mati jangan berpura-pura. Sayang, aku lelah. Mundur. Kak Jun. Kak Jun tolong ampuni aku. Kak Jun. Kak Jun. Pergi. Kak Jun. Kak Jun, kumohon maafkan aku, Kak Jun. Zheng Yangxia, demi menyelamatkanmu, aku tertabrak hingga menjadi seperti orang bodoh. Yang Wei, aku yang membiayai kuliahmu dan mengangkatmu hingga ke posisimu sekarang. Tapi kalian justru di hadapanku, bermain gila, bahkan mengandung anak haram. Karena kalian yang berkhianat duluan, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Sekarang aku sudah sadar sepenuhnya. Aku akan meladeni permainan kalian sampai puas. Wenjing, ini aku. Presiden, apakah Anda sudah sadar? Iya. Aku butuh bantuanmu untuk sandiwara ini. Mulai hari ini, grup Gu akan mengikuti perintah Yang Wei dan Zheng Yanxia. Baik, Presiden. Sebagai asisten Anda, saya selalu menantikan kembalinya Anda. Sayang, terima kasih atas kerja kerasmu. Anak pintar,
Ini ayah. Sayang, apakah satu bayi? Boleh punya dua ayah? Kalau begitu aku ingin jadi ayah yang besar. Aku jadi ayah besar. Bukan begitu suamiku. Kau pasti salah paham. Tadi kami tadi cuma sedang bermain. Oh, Suamiku, anak kita ini hanya punya satu ayah, yaitu kau. Jadi nanti kau harus memberikan uangmu, perusahaan, dan segalanya. Semua untuk dia. Mengerti? Zhang Yanxia, kau benar-benar serakah. Beraninya kau ingin menggunakan anak orang lain untuk menipuku dan mengambil segalanya. Aku mengerti. Semua yang aku lakukan adalah demi bayi ini. Sayang, tapi tadi aku melihat kalian berdua sedang. Aduh suamiku, kami tidak melakukan apa-apa kok. Kau pasti salah lihat. Benar. Kau salah lihat. Kami sedang memainkan permainan orang dewasa. Sayang, Oh ya suamiku, bukankah 2 hari lalu aku baru membelikanmu balok susun baru? Cepat pergi main sana. Ayo anak pintar. oh. Kalau begitu aku pergi main dulu. Dah. Zhang Yanxia, Yang Wei, mulai hari ini, aku akan mengumpulkan semua bukti tentang kalian dan membuat reputasi kalian hancur total. Sayang, aku kangen sekali padamu. Zhang Yanxia, inikah yang kau sebut hanya mencintaiku saja? Ternyata aku sebodoh itu, mempercayaimu selama bertahun-tahun. Wah, kelihatannya seru. Aku juga mau ikut main. Suamiku, kau salah paham. Kami tadi baru saja sedang diskusi proyek. Sayang, kau bohong. Kalian berdua jelas-jelas sedang ciuman. Aku juga mau ciuman. Jangan berteriak. Berteriak lagi, aku lempar kau ke bawah. Kau orang jahat. Aku akan melaporkanmu kepada Dewan Direksi. Suamiku, tadi itu. Sebenarnya, tadi kami sedang main petak umpet. Bagaimana kalau kau main bersama kami saja? Kau tutup matamu, hitung dari 1 sampai 100. Aku yang hitung. Mulai ya. 1, 2, 3. Kena kau. Suamiku, kau curang. Ini bahkan belum sampai hitungan 100. Istriku yang curang. Aku tidak mau mempedulikanmu lagi. Hei. Suamiku. Aduh hari ini, anggap saja aku yang salah, ya. Asalkan kau tidak membocorkan kejadian hari ini, apapun permintaanmu, aku akan menebusnya padamu. Bagaimana? Benarkah? Iya. Kalau begitu balikan badanmu. Aku mau main kuda-kudaan. Main kuda-kudaan? Itu tidak boleh. Kalian berdua orang jahat. Aku akan melapor pada para pemegang saham. Aku tidak akan membiarkan mereka bermain dengan tua-tua. Perusahaan juga tidak akan diberikan pada tua-tua. Hei. Jangan. Main. Ayo main. Main-main. Hore. Main kuda-kudaan. Yang Wei mencuri istri orang. Aku membohongimu. Aku sama sekali tidak menelepon. Ayah yang temani aku ke kebun binatang. Ayah yang? Karena anak itu sangat menyukaiku, makanya dia memanggil begitu. Kau tidak akan merasa tidak senang, kan? Benar suamiku. Bukankah asisten khusus yang ini sering datang ke rumah untuk membantu? Anak ini juga menyukainya. Mungkin dia salah bicara. Lihat anak ini, kenapa bisa begitu nakal, ya? Aku tidak peduli. Aku juga mau ke kebun binatang. Suamiku, kau harus penurut. Tunggu aku pulang di rumah dengan baik, ya? Aku. Ayo kita pergi. Aku mau. Zhang Yanxia, Yang Wei. Hari ini aku lepaskan kalian. Pertunjukan bagusnya masih ada di belakang.
Tuan Yang, Xiao Tuo. Bagaimana belajarmu? Belajar. Sudah selesai. Sudah selesai? Kalau begitu, Xiao Tuo pergi main dulu ya. Mama masih punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Paman Yang. Baik. Tuan, silakan beri perintah apa saja pada Daji. Istriku membawa selingkuhannya ke rumah untuk mengajari anak mereka belajar. Tapi aku tidak menghentikannya, karena aku tahu cara terbaik untuk menghancurkan seseorang adalah saat mereka sudah mendapatkan segalanya, lalu memberinya pembalasan setimpal. Xiao Tuo. Xiao Tuo. Hei! Lihat apa yang kuberikan untukmu. Ini tablet model terbaru. Terima kasih Ayah Yang. Kau benar-benar mengerti aku. Kau terlalu memanjakannya. Sudah bekerja keras seharian, lelah kan? Ganti sepatumu. Bukankah Xiao Tuo baru saja selesai ujian? Aku membelikan tablet ini sebagai hadiah. Tunggu sebentar. Ini sandal milikku. Sandal yang sama dengan milik istriku. Sayang, sepatu ini milik Yang Wei. Yang ini baru milikmu. Sepatu ini sengaja kubelikan khusus untukmu loh. Ada apa ini? Bukankah dia orang bodoh? Kenapa hari ini dia sangat aneh? Zheng Yanxia Yang Wei. Ini baru permulaan tahu? Apa kalian sudah mulai merasa ketakutan? Masih ada kejutan yang lebih besar menanti kalian. Kau lihat itu? Istriku masih mencintaiku. Ini adalah sandal yang khusus dibelikan untukku. Sayang, aku lapar. Kalau lapar, ayo kita makan. Kebetulan, hari ini, semua yang kubuat adalah makanan kesukaan Yang Wei. Yang Wei juga sudah bekerja keras belakangan ini. Memang sangat melelahkan. Ya, kau merayu istriku. Bahkan anakku pun ternyata anakmu. Benar-benar si bodoh yang menyebalkan. Kukira dia sudah sadar. Tadi sempat membuatku terkejut. Sudahlah, ayo makan. Ayo, Yang Wei. Kau sudah lelah belakangan ini. Makanlah yang banyak untuk memulihkan stamina. Xiao Tuo, jangan main terus. Cepat makan. Omong-omong suamiku, Yang Wei ingin membeli rumah baru, uang mukanya masih kurang sekitar 1 juta rupiah lebih. Kau lihat dia biasanya begitu baik menjaga aku dan anak kita, bagaimana kalau uang itu kau saja yang membayarkannya untuk dia? Ayo suamiku, kau juga makan yang banyak. Kalian benar-benar menganggapku bodoh dan mempermainkanku, ya? Kalau begitu, aku akan ikut bermain dengan kalian. Benar Gu Yijun. Ayah yang biasanya sering memberiku keuntungan, bayarkan saja kekurangan 1 juta rupiah itu untuknya. Baiklah, tunggu ya. Lihat. 1 juta rupiah. Semuanya, untukmu. Luncurkan. Ini untukmu. Sayang, apakah aku sangat penurut? Penurut, kau adalah yang paling penurut. Oh iya, sayang,
Nanti saat anak kita sudah dewasa, semua uangku, perusahaanku, semuanya akan menjadi milik Tuo-Tuo. Baik, baik, baik. Suamiku, cepatlah makan. Aduh, sumpitnya jatuh. Sayang, kau sedang apa? Tidak ada apa-apa, hanya sedang melakukan hal yang sangat menyenangkan. Hal yang menyenangkan? Hal apa itu? Cepatlah makan. Anak pintar, ya. Oh, Benar-benar tidak menyangka. Si terkenal ketua Gu, sekalinya bodoh tetap bodoh selama bertahun-tahun. Tidak hanya menafkahi istri dan anakku, bahkan membayarkan uang muka untukku. Gu Yejun, pengkhianatan sebesar ini sudah kau jalani selama 18 tahun. Oh iya, Xiao Tuo. Hasil ujian masuk perguruan tinggimu seharusnya sudah keluar kan? Berapa nilai yang kau dapat? Tidak seberapa. Tidak seberapa itu berapa. 250. keluarga Gu. Malah jadi orang bodoh. Gu Tuo, lihat nilai ujianmu yang kecil itu, bahkan tidak bisa masuk universitas manapun. Bagaimana kau bisa mewarisi perusahaan nanti? Tuo, kau jangan takut ya. Jangan memarahi putra kita terus. Biar ku beritahu rahasianya. Aku sudah membantu Tuo menemukan universitas paling mahal. Tuo tidak mungkin tidak kuliah. Sayang, bukankah aku hebat? Iya, benar. Suamiku, kau yang paling hebat. Saat putra kita kembali nanti, dia sudah berusia 21 tahun dan bisa dengan lancar mewarisi keluarga Gu. Saat itu tiba, masa-masa sulit keluarga kita yang bertiga ini akhirnya akan berakhir dengan indah. Putraku, nanti kau sudah bisa menjadi direktur. Kalau begitu, mari kita bersama-sama merayakan Xiao Tuo yang berhasil masuk universitas ternama. Ayo, bersulang. Aku telah mengorbankan segalanya demi kalian berdua. Tapi kau malah tidak tahu siapa naga yang sesungguhnya. Zheng Yanxia, oh Zheng Yanxia. Kau benar-benar buta akan kenyataan. Karena sudah begini, biarkan saja kalian bersenang-senang sebentar lagi. Tunggulah baik-baik hukuman yang akan datang. Bersulang. Putraku, saat kau di luar negeri, kau harus benar-benar menjaga dirimu baik-baik ya. Jika kau kehabisan uang, suruh Wen Jing menelepon si bodoh itu. Jangan sampai kau merasa kekurangan, pakailah uang itu sesukamu. Aku dan Paman Yang pasti akan merindukanmu. Kau mengerti kan? Sudahlah, Ma. Aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula aku bisa ketinggalan pesawat. Di dalam sini ada obat-obatan umum dan pakaian. Jaga dirimu baik-baik. Aku tahu. Aku pergi dulu. Sayang, menurutmu, putra kita baru saja genap 18 tahun. Jika dia di luar negeri mengalami kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah putra kita pergi, kita berdua pergi bulan madu dan mengganti semua waktu kita yang terlewat sebelumnya. Sudahlah, jangan menangis lagi. Suamimu yang bodoh itu masih memperhatikan di belakang sana. Sayang, malam ini, biarkan Yang Wei menemaniku. Bagaimana? Kau juga sudah lelah beberapa hari ini. Istrimu ini akan memberimu waktu istirahat. Bagaimana? Istri nakal. Zhang Yanxia. Kau benar-benar melunjak ya? Lagi pula dia itu bodoh. Dia tidak mengerti apa-apa. Kebetulan sekali. Malam ini kita bisa bermain sesuatu yang menyenangkan. Sayang, apa yang kau lakukan? Istriku, ayo makan. Ah. Wajah istriku jadi kotor? Seru sekali. Seru. Gu Yijun, apa yang kau lakukan? Kembali kau ke sini. Lihatlah dia. Sudahlah,
Dia hanya orang bodoh. Kenapa kau harus marah padanya? Dasar si bodoh ini. Kalian berdua benar-benar romantis ya. Zheng Yanxia. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa menantikan hari ini. Zheng Yanxia, apakah kalian siap untuk menghadapi kejutan selanjutnya? Wenjing, 1 jam lagi, aku ingin mereka berdua menjadi bahan tertawaan seisi kota. Baik. Ketua grup Gu Yijun resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Putra tunggalnya yang baru kembali dari luar negeri, Gu Tuo, akan mengambil alih posisi presiden grup. Lalu bagaimana dengan arah masa depan grup Gu? Mari kita nantikan bersama. Banyak sekali orang. Aku takut. Mengapa Ketua Gu memilih untuk tiba-tiba mengundurkan diri pada saat seperti ini? Apakah ada alasan khusus? Presiden Gu silakan berikan tanggapan. Presiden Gu? Aku tidak mau bicara dengannya. Istriku. Semuanya harap tenang. Tolong jangan ganggu ketua kami. Mewakili ketua, saya berterima kasih atas perhatian Anda sekalian. Nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian secara rinci dalam sesi konferensi pers setelah ini. Ayo pergi. "20 tahun yang lalu, Ketua Gu demi menyelamatkan istrinya hingga menjadi tidak waras. Sekarang akhirnya dia memiliki penerus, sungguh tidak mudah. Sepertinya akan ada perubahan besar di grup Gu. Biarkan Gu Tuo menjadi presiden. Pihak Ketua Gu sudah mengatakannya. Mulai hari ini, jabatan presiden keluarga Gu akan dipegang oleh satu-satunya ahli waris Ketua Gu, yaitu Gu Tuo. Tuo, semua milik ayah diberikan kepadamu. Ini. Terima kasih ayah. Mulai sekarang, aku berjanji akan berbakti padamu, mengelola perusahaan dengan baik, dan membuat keluarga Gu kembali meraih kejayaan. Mulai saat ini, perjanjian ini berlaku. Mari kita beri selamat kepada Gu Tuo, Ketua Gu. Enak sekali ya, punya ayah yang kaya. 20 tahun lalu, Presiden Gu sudah menyiapkan jalan masa depan putranya, benar-benar membuat iri orang lain. Nyonya Gu ya, merawat Ketua Gu, yang tidak waras, sambil membesarkan putranya selama 20 tahun sendirian. Sekarang, semua penderitaannya terbayar sudah. Tunggu sebentar. Siapa bilang Gu Tuo adalah putra dari si Gu Yijun itu? Gu Tuo, jangan kecewakan segala kerja keras yang kuberikan untukmu. Gu Tuo adalah putra dariku, Yang Wei. Gu Tuo, sebenarnya dia adalah putraku dan Yang Wei. Tidak menyangka kan, Gu Yijun, putra yang kau besarkan selama lebih dari 20 tahun, sebenarnya adalah darah dagingku dan Yang Wei. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan mungkin punya seorang putra yang menjadi CEO. Hahaha. Berapa lama lagi sampai acara peluncurannya? Sekitar 5 menit perjalanan lagi. Gu Yijun, putraku sudah menderita begitu banyak ketidakadilan di tempatmu selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya kau mengembalikan Xiao Tuo kepada Yang Wei. Apa katamu? Maksudmu, kau telah mengkhianatiku selama lebih dari 20 tahun ini? Kau sudah tidak bodoh lagi? Apa? Ketua Gu sudah sadar. Apa gunanya kalau sudah sadar sekarang? Sudah terlambat meski dia sudah sadar.
Sekarang surat perjanjian pengalihan perusahaan. Sudah selesai ditandatangani semua. Lalu kenapa kalau dia sudah tidak bodoh? Sekarang perusahaan ini sudah jatuh ke tangan kami. Dia sekarang hanyalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Benar sekali. Meskipun sekarang kau tidak bodoh, semuanya sudah terlambat. Segala yang kau miliki sekarang sudah menjadi milik kami bertiga sebagai keluarga. Zheng Yanxia, jangan keterlaluan. Presiden Gu menjadi seperti sekarang ini adalah demi dirimu. Tega-teganya kau mengkhianatinya. Kau benar-benar bukan manusia. Kau pikir kau siapa, ha? Sampai sekarang masih belum sadar dengan posisimu sendiri? Kau percaya tidak kalau aku menyuruh putraku untuk segera memecatmu? Istriku benar. Pecat saja pecat. Tua-tua kita adalah yang terhebat. Hah? Ternyata masih bodoh. Ketua Gu nasibnya sungguh malang. Istrinya berselingkuh, putranya bukan anaknya sendiri. Sekarang perusahaannya juga diserahkan begitu saja pada orang lain. Keluarga bertiga ini benar-benar jahat sekali. Dia dulunya hanyalah seorang asisten kecil. Jika bukan karena Ketua Gu merasa kasihan lalu membantu dan mempromosikannya, dia tidak akan bisa duduk di posisi asisten CEO. Tapi lihatlah dia, bukan saja berselingkuh, tapi juga mencuri harta majikannya. Dia sengaja memilih untuk membuat masalah di upacara serah terima. Ini sungguh tidak tahu malu, benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Zheng Yanxia, Yang Wei. Sensasi menjadi pusat perhatian publik. Semoga kalian menikmatinya. Apa yang kalian tahu? Tahu tidak kalian, bagaimana aku menjalani hidup bertahun-tahun ini? Setiap hari harus berurusan dengan orang bodoh, terlihat mewah di luar, tapi di dalam batin aku sangat menderita. Jika keberuntungan seperti ini diberikan pada kalian, apa kalian mau menerimanya? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Untuk apa aku merasa bersalah? Cinta sejati, tidak berdosa. Aku dan Yang Xia adalah pasangan yang saling mencintai dengan tulus. Gu Yijun itu hanyalah orang tambahan yang mengganggu. Dia itu orang bodoh. Atas dasar apa? Dia menghancurkan kebahagiaan Yang Xia menikah dengannya. Itu seperti bunga cantik yang tertancap di kotoran sapi. Tepat sekali. Gu Yijun dialah orang ketiga yang sebenarnya. Aku sudah menderita selama bertahun-tahun. Sudah bersabar begitu lama, dengan segala jerih payah membesarkan Xiao Tuo sampai dewasa. Sekarang aku hanya ingin mencari kebahagiaanku sendiri. Apa ada yang salah dengan itu? Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah dia. Benar, dia memang memberiku kehidupan yang serba mewah, tapi cinta yang aku inginkan, dia tidak akan pernah bisa memberikannya. Sungguh tidak tahu malu. Kau pikir dirimu itu pemeran utama wanita di drama sedih? Kalau memang merasa sangat menderita, kenapa tidak dari dulu saja kau pergi? Benar. Dulu jika bukan karena menyelamatkanmu, apa Ketua Gu akan menjadi bodoh selama bertahun-tahun? Kau menggunakan uang Ketua Gu kami untuk memelihara asisten ini, bahkan melahirkan anak dari hubungan gelap itu. Cuy, benar-benar munafik sekali. Kau lebih menjijikan lagi, menumpang makan padanya, tidur dengan istrinya, sekarang masih merampas harta bendanya. Ketua Gu, kami mendukungmu untuk menuntut hakmu. Jangan sampai kita membiarkan mereka berhasil. Tua-tua, segala yang kau miliki adalah dariku. Aku ini ayah besarmu, Tua-tua. Jangan bicara omong kosong di sini. Selama bertahun-tahun ini, apa aku pernah memanggilmu ayah kandung? Apa kau pantas? Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Gutuo, aku tidak melupakanmu. Dasar penjahat tidak tahu terima kasih. Ayah, mulai sekarang dan seterusnya, kaulah ayah kandungku yang sebenarnya. Ayah, mulai sekarang kaulah ayah kandungku yang sebenarnya. Bagus, bagus sekali. Tua-tua, bukankah hubunganmu dengan ayah besar adalah yang terbaik di dunia? Bagaimana bisa kau malah berpihak pada ayah kecil? Tua-tua, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini, Tua-tua. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lihatlah statusku sekarang, dan lihat apa statusmu saat ini. Akan kutegaskan sekali lagi, Yang Wei barulah ayah kandungku. Bagus, bagus sekali. Memang anakku yang baik. Dengan begini, kita sekeluarga bertiga bisa secara terbuka bersama-sama. Gu Shazi, meskipun kau yang membesarkanku selama bertahun-tahun ini, tapi kau tetap bukan ayah kandungku. Ini surat cerainya, cepat tanda tangani, mari berpisah secara baik-baik. Mumpung hari ini hari yang baik, ayo kita perjelas semuanya. Kelak kau jangan pernah lagi mengganggu kehidupan ibuku, jangan juga punya pikiran untuk mencoba menahan ibuku kembali. Mengingat kau sudah bertahun-tahun merawat diriku, aku akan memberimu Rp50 setiap bulan. Itu sudah cukup untukmu membeli permen, kan? Hahaha. Keluarga ini benar-benar pasangan yang serasi, satu persatu tidak tahu malu. Kalau bukan karena Ketua Gu ingin menyelamatkan ibu dan anak itu, mana mungkin dia jadi begini? Ternyata malah membesarkan orang yang tidak tahu membalas budi. Dasar parasit yang tidak tahu diri. Kenapa tidak mengakuinya dari dulu? Tapi saat perusahaan baru saja diserahkan padanya, dia malah berbalik berkhianat. Cuy. Rp50 sebulan? Apa dia sedang mengasihani pengemis? Ketua Gu, mereka benar-benar sudah keterlaluan. Jika Anda bisa menahan amarah ini, kami yang tidak sanggup melihatnya,
Ketua Gu, selama Anda memberi perintah, kami akan segera menyewa pengacara. Memangnya kau ini siapa? Sekarang, perusahaan ini milik putraku. Percaya atau tidak, aku bisa langsung memecatmu. Kalian pasangan tidak bermoral, apa kalian tidak takut terkena karmanya? Dunia bisnis itu seperti medan perang, pemenang jadi raja, pecundang jadi debu. Aku yang Wei tidak percaya takdir, aku hanya percaya pada kenyataan. Sekarang presidennya adalah putraku, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kalian? Sudahlah. Tua-tua memberiku 50 rupiah. 50 rupiah bisa buat beli banyak permen. Aku akan tanda tangan. Rp50 akan kupakai beli permen semua. Semuanya akan kuberikan pada Xiaoxia. Xiaoxia berikan pada Xiaoxia. Si bodoh ini benar-benar tanda tangan. Sudah sebodoh ini, masih saja memuja dirimu. Benar-benar budak cinta yang malang. Akhirnya aku terlepas dari si dungu ini. Ayah dan ibu, mulai sekarang perusahaan ini akan jadi mesin uang kita. Bagus, bagus. Setelah merencanakan bertahun-tahun, akhirnya aku terbebas dari si bodoh ini. Kedepannya, kita tidak perlu lagi melihat wajah si bodoh ini setiap harinya. Tertawalah sesuka kalian. Saat kalian melihat benda itu nanti, kalian pasti tidak akan bisa tertawa lagi. Presiden Wen tiba. Presiden Gu, barang yang Anda inginkan sudah tiba. Selamat karena semua keinginan kalian terkabul. Tapi, aku punya sebuah hadiah yang ingin kuberikan pada kalian. Selamat untuk kalian, keinginan kalian sudah terwujud. Namun, aku punya sebuah hadiah yang ingin kuberikan pada kalian. Hadiah? Hadiah apa? Sayang, katakan padaku. Perkataannya itu, tidak mungkin dia sudah sembuh kan? Tidak mungkin. Dokter sudah bilang, seumur hidupnya, dia hanya akan menjadi orang bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa kembali normal? Kita tidak boleh panik sendiri. Benar ayah, ibu. Sekarang seluruh grup Gu adalah milikku. Apa yang harus kita takutkan? Benar. Apa yang dikatakan putraku benar. Kita harus tetap tenang. Ini adalah pusaka keluarga Gu. Hari ini aku akan memberikannya kepada putraku. Apa? Ini adalah cincin giok yang melambangkan identitas keluarga Gu. Dengan benda ini, seseorang bisa sepenuhnya menguasai keluarga Gu. Barang bagus. Memang seharusnya diberikan kepada putraku. Wah, tidak menyangka kau cukup tahu diri. Kerja bagus. Ini memang layak disebut pusaka keluarga. Keluarga Gu, buatannya sangat halus. Siapa juga yang mau hidup dengan orang bodoh sepertimu? Cepat pergi jauh-jauh. Jangan menularkan kesialan padaku. Berbahagialah sekarang. Tunggu sampai kalian diangkat ke posisi tertinggi. Saat kalian terjatuh nanti, kalian baru akan tahu rasanya sakit. Terhadap mangsa, seharusnya diberikan serangan yang mematikan. Ketua Gu, kenapa kau begitu bodoh? Ini adalah pusaka yang memegang seluruh kekayaan. Grup Gu. Apa yang sedang dilakukan Ketua Gu? Memberi jabatan, lalu memberi cincin juga, dipermainkan oleh pasangan licik itu, benar-benar memalukan kaum pria. Gu Yejun, dulu saat kau menyelamatkanku dari perkampungan kumuh, aku hanya menganggapmu bodoh dan tolol. Tapi sampai hari ini baru kusadari, kau bukan hanya tolol, tapi kau benar-benar hina. Kau pikir, apa yang kau dapatkan? Cinta yang rendah? Kau benar-benar kura-kura ninja. Karena kalian sudah berpikir begitu, maka aku akan berterus terang sekarang. Berterus terang, Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau tidak mungkin sudah sadar sepenuhnya, kan? Gu Yijun, apa sebenarnya yang ingin kau tunjukkan? Rapat ini sangat membosankan. buka kartu. Gu Yijun, apa maksudmu dengan buka kartu? Rapatnya sangat membosankan. Ayo kita main kartu saja. Yeay. Jangan membuat kekacauan. Setelah sekian lama, ternyata dia tetap saja bodoh, membuatku kaget saja.
Ketua Gu memberikan pusaka keluarga yang sangat berharga kepada 3 orang yang tidak tahu berterima kasih itu, dan dia malah asyik bermain kartu. Aduh, Hei, Ketua Gu memang sudah bodoh sejak awal, benar-benar membuat khawatir. Sekarang masalah sudah di depan mata, dia malah masih terpikir untuk tidur. Hei, perusahaan ini adalah hasil kerja keras umur hidup Presiden Gu, ternyata diberikan begitu saja. Melihat keadaan ini, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Benar Presiden Gu, jangan menakuti kami. Ini bukan bahan bercandaan. Hanya dengan membiarkan mereka mendapatkan pusaka keluarga itu, baru mereka bisa benar-benar kehilangan rasa waspada. Aku tidak mau dengar, tidak mau dengar. Aku mau dengar kata-kata istriku. Istri bilang, kalau aku penurut, akan dibelikan permen. aduh, Benar-benar orang bodoh. Tapi, ternyata tidak sia-sia membesarkannya selama ini. Hei, istri, ini bagus untukmu. Hamke, orang bodoh tetaplah orang bodoh. Begitu mudahnya dipermainkan oleh orang lain. sungguh malang. Presiden Gu seperti ini, bagaimana bisa melindungi harta keluarganya sendiri? Bagaimana nasibnya di hari-hari mendatang? Bicara sebanyak apapun, dia tidak akan mendengarkan. Perusahaan ini ke depannya benar-benar akan hancur. Dia menyerahkan perusahaan ini kepada 3 orang tidak tahu diri itu, masa depannya sungguh suram. Kalau bukan karena kamu punya uang, siapa yang mau bicara omong kosong denganmu? Sekarang barangnya sudah didapat. Cepat pergi dari sini. Menikah denganmu adalah hal yang paling memalukan dalam hidupku. Jangan bicara dengannya lagi, Ibu. Gu Yijun, tahukah kamu saat aku tahu kalau kamu bukan ayah kandungku? Betapa senangnya aku, cepat menjauh dari ibuku. Untung saja kau bukan ayah kandungku. Kalau punya ayah orang bodoh sepertimu, betapa malunya aku. Hah? Istri, Hei, Gu Yijun, sudah dengar belum? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak pergi juga, aku akan mengurungmu di ruang gelap, agar kamu tidak bisa makan permen lagi. istri. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku mau makan permen, istri. Aku mau. Benar-benar orang bodoh. Tapi orang bodoh sepertimu, perusahaan di tanganmu pun pasti akan hancur. Diserahkan kepada kami sekeluarga, baru itu tindakan yang benar. Sudahlah, Ibu. Jangan bicara lagi dengan sampah ini. Mulai hari ini, grup Gu secara resmi berganti nama menjadi Yang Group. Dan aku akan mengikuti nama keluarga ayah kandungku yang menjadi Yang Tuo. Alpaka? Dan Gu Yijun ini akan ditendang selamanya dari Yang Group. Orang bodoh sepertinya hanya pantas membersihkan toilet. Bahkan nama grup pun diubah. Grup ini benar-benar akan berubah drastis. Dia bahkan mengubah marganya. Sepertinya dia ingin membuat Ketua Gu pergi dalam kemarahan. Gu Tuo, jangan keterlaluan. Aku ulangi sekali lagi. Namaku Yang Tuo. Siapapun yang membuatku mendengar nama menjijikkan itu lagi, akan ditendang keluar dari grup. Semuanya. Kalian lihat Gu Yijun? Putranya Xiao Tuo. Sudah ganti marga, tapi dia masih di samping tertawa kegirangan, seperti orang bodoh. Benar sekali. Orang tidak berguna seperti dia, sama sekali tidak pantas kalian bela. Presiden Gu, tolong katakan sesuatu. Iya, selama Anda ingin menghukum mereka, kami akan dengan teguh berdiri di pihak Anda. Jangan membuang-buang tenaga. Si tidak berguna ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang dia punya untuk melawanku? Saran saya untuk kalian semua, lebih baik buka mata kalian, patuhlah mengakui posisi putraku, dan patuhi semua keputusannya. Gu Yijun, jangan melamun. Berikan contoh. Untuk semuanya, panggil putraku, Ketua Yang. Ketua Gu, jangan dengarkan dia. Begitu sombongnya kalian, sampai-sampai kalian hampir lupa siapa diri kalian sebenarnya. Baguslah. Kalau begitu biarkan aku menambah api lagi, biar kalian semakin sombong. Ketua Yang Tuo, Ketua Yang. Lagi pula kembang api harus padam di saat yang paling indah, baru bisa membuat orang kecewa. Bagus kalau kau sadar diri. Kalian semua dengar sendiri, kan? Bahkan Gu Yijun mengakui putraku sebagai Ketua Yang. Kalian, cepat lakukan juga. Melihat kondisi Presiden Gu seperti ini, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Ketua Gu, Anda harus segera bangkit kembali, kalau tidak, seluruh grup akan jatuh ke tangan orang lain. Kalian masih berkhayal si sampah ini bisa merebut kembali kekuasaan? Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Kalian bicara apa sih? Jangan ikut campur urusan orang lain. Sekarang Gu Yijun sudah mengakui identitas putraku. Kalian juga harus cepat panggil dia begitu. Cepat panggil. Yang, Ketua Yang. Ketua Yang. Bagus begitu dong. Mulai hari ini, tidak ada lagi grup Gu di dunia ini. Dan Yang Group kita
akan menjadi yang terkuat. Membiarkan orang tak tahu budi berkuasa. Hari-hari kita ke depan, sepertinya akan sulit. Aku takut orang tak tahu budi itu. Nanti akan melahap habis saham kita sampai bersih. Itulah yang paling mengerikan. Kedepannya, apakah grup ini bisa semakin maju? Itu belum tentu. Aku sama sekali tidak punya kepercayaan pada mereka. Kan tidak boleh menjelek-jelekan anakku, keluarga tua-tua kami adalah yang terbaik. Sebaiknya kalian bersikap lebih angkuh lagi. Dengan begitu aku tidak perlu mencampuri urusan apapun. Kalian akan hancur karena ulah kalian sendiri. Hahaha, benar sekali, perkataan yang sangat bagus. Aku juga berpikir begitu. Yang grup kita, di bawah kepemimpinanku yang luar biasa, akan menjadi semakin kuat dan menciptakan kejayaan baru. Tepat sekali. Kita tidak hanya akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng, tapi juga menjadi orang terkaya di dunia. Bersenang-senanglah selagi bisa. Tidak lama lagi, kalian akan menyadari betapa tidak bergunanya kalian. Gu Yijun, di sini sudah bukan urusanmu lagi. Cepatlah enyah dan pulang sana untuk makan permen. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada ketua Gu? Buka matamu lebar-lebar. Sekarang yang grup hanya punya satu ketua yang Gu Yijun itu. Memangnya dia siapa? Kau. Coba katakan sekali lagi. Kau juga pergi dari sini. Pak Liu, semuanya sudah berakhir. Sebaiknya kita jangan mencari masalah untuk diri sendiri. Benar? Masih ada keluarga yang harus dinafkahi? Lebih baik fokus untuk menjaga pekerjaan kita saja. Sudah-sudah, konferensi pers hari ini. Sampai di sini saja. Selain para eksekutif perusahaan yang tinggal untuk rapat, sisanya, silakan bubar. Kau juga tinggal di sini, nanti dengarkan baik-baik arahanku. Ketua Yang. Ketua Gu. Sudah bukan bagian dari grup lagi? Tidak perlu lagi membiarkan dia ikut dalam rapat ini, kan? Benar, untuk apa sengaja mempermalukan Ketua Gu? Ketua Gu sudah sangat malang. Jangan banyak bicara. Sekarang akulah pemilik tempat ini, perkataanku tidak boleh dipertanyakan. Siapa yang berani mempertanyakan kata-kataku, segera angkat kaki dari sini. Aku. Hei, Gu Yijun, aku bicara padamu. Kenapa jadi bisu? Cepat berikan jawaban yang jelas. Rapat ini. Kau mau ikut atau tidak? Rapat? Tidak seru? Tidak seru? Aku mau pulang. Istriku, aku pulang dulu ya. Sampai jumpa. Tahan dia. Istriku, aku mau pulang. Aku mau pulang main game. Si bodoh ini sampai sekarang masih saja memikirkan main game. Rapat hari ini, mau ikut atau tidak, kau tetap harus ikut. Tua-tua, kau orang jahat. Lihat itu, si bodoh ini sekarang sudah bisa kukendalikan sesukaku. Ketua Yang, aku mohon padamu, berhentilah menyiksa Ketua Gu. Benar? Ketua Gu sudah kehilangan segalanya. Kalian tidak perlu lagi terus menyiksanya. Kalian ingin memohon untuk Gu Yijun lagi? Baiklah kalau begitu. Sekarang kalian masing-masing berlututlah. Biarkan aku menampar kalian, maka aku akan melepaskannya. Benar-benar sekeluarga, semuanya berhati kejam, selalu melonjak dan tidak tahu diri. Apakah akan ada hari esok? Itu tergantung pada perilaku kalian semua. Sekarang, nasib Gu Yijun ada di dalam tangan kalian. Kalian mau berlutut atau tidak? Benar, kalian cepatlah buat keputusan. Jangan sampai sebentar lagi putraku hilang kesabaran, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan seperti ini lagi. Aku akan berlutut. Aku juga. Aku juga akan berlutut. Aku juga. Mereka sungguh setia kepadaku. Sepertinya setelah semua ini berakhir, aku harus memberi mereka imbalan yang pantas. Aduh. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Sakit-sakit. Ketua Gu, meskipun Anda sudah tidak sadar, tapi kebaikan Anda sangat besar bagi kami. Bagaimana bisa kami? Sudahlah, benar-benar tidak menarik. Tetaplah di sini untuk ikut rapat. Kebetulan sekali, aku sekalian akan melihat bagaimana mereka selangkah demi selangkah masuk ke dalam jurang kehancuran. Hei. Apa ini tempatmu berdiri? Benar. Kau sebaiknya diam dan berdiri di pinggir. Kalau berani buat kacau, aku akan suruh orang menghajarmu. Aku tidak akan buat kacau. Jangan hajar aku. Jangan hajar aku. Kalian lihat sendiri kan tampang si bodoh dan si pecundang ini? Orang seperti dia ini, ternyata masih ada saja yang berani setia kepadanya. Ketua, yang aku mohon padamu, jangan sakiti Ketua Gu lagi. Jangan banyak bicara. Berlutut atau tutup mulutmu. Tua-tua, minumlah air dulu. Jangan marah lagi, ya. Ternyata si bodoh ini tahu cara melayani ya. Dari mana kau ambil air ini? Kenapa rasanya aneh sekali? Itu. Dari sini. Apa?
Dasar bodoh. Apa yang kau berikan pada putraku? Hanya air. Kau brengsek. Aduh, sudah cukup. Kenapa kau repot-repot berurusan dengan orang bodoh ini? Selesaikan dulu masalah perusahaan, jangan sampai merusak rencana besar kita. Benar juga. Sana, berdiri di pojok sana sebagai hukuman. Sebelum rapat direksi dimulai, perlu aku tegaskan sekali lagi, mulai hari ini, keputusanku tidak boleh dipertanyakan oleh siapapun. Gu Yejun, apa yang kau lakukan? Anakku, bicara yang bagus. Berisik sekali kau. Tidak lihat kami sedang rapat? Sedang rapat. Tidak boleh tiup trompet ya. Tahu begini, seharusnya tidak kubiarkan si bodoh ini datang, benar-benar merusak suasana. Gu Yejun, apa kau sengaja ingin membuat kekacauan? Coba katakan, mungkinkah dia sudah sadar? Bisa jadi karena tertekan, pikirannya sedikit pulih. Menurutku, kita harus mengetesnya. Gu Yejun, aku beri kau permen, jangan membuat kekacauan lagi. Oke? Memberiku permen? Sepertinya ini tidak sesederhana itu. Aku tidak mau makan permen. Gigiku sakit sekali. Gu Yejun, aku sudah mengeluarkan permen ini, mana mungkin tidak kau makan. Permen ini sangat manis loh. Si brengsek Yang Wei ini benar-benar menganggapku orang bodoh. Beraninya dia menyuruhku menelan benda tajam. Asisten Yang, ketua Gu sudah menjadi seperti ini, Anda tidak perlu lagi menyakiti ketua Gu lagi kan? Kau panggil aku apa? Asisten Yang, Aku ini ayah dari kalian para ketua Yang. Seharusnya kau memanggilku ketua yang senior. ketua yang senior. Nah, begitu baru benar. Kedepannya, kalian harus ingat baik-baik saat melihatku. Kalian harus memanggilku ketua yang senior. Jika tidak, aku akan menyuruh yang tua memecat kalian semua. Berputar-putar. Berputar-putar. Benar-benar orang bodoh. Air kotor pun dimainkan. Ayah, menjauhlah darinya, jangan sampai tertular kegilaannya. Benar juga. Tadi aku terlalu banyak berpikir. Mari kita lanjutkan rapatnya. Baik, kalau begitu, kita lanjutkan rapatnya. Putraku, beritahu mereka rencana kita selanjutnya. Baik, para direktur sekalian, setelah hasil diskusi dan keputusan keluarga kami memutuskan untuk memotong pembagian bonus kalian. Apa? Sudah mengambil sahamku, masih belum puas juga. Sekarang malah ingin merampas bonus para eksekutif. Benar-benar tidak tahu diri. Ketua Yang, Anda pasti bercanda kan? Anda ingin memotong bonus kami? Begini saja, kami tidak akan memaksa kalian. Apakah kalian bersedia? Perusahaan menarik kembali bonusnya? Semuanya terserah kesukarelaan kalian. Bagaimana jika kami tidak setuju? Tidak setuju? Kalau begitu tulis saja surat pengunduran diri secara sukarela. Silakan pergi kapan saja. Aku pasti tidak akan menahan kalian. Kau brengsek. Kami sudah secara khusus memeriksa kontrak kalian semua. Bonus kalian itu adalah si bodoh Gu Yejun yang memberikannya secara sukarela, tidak tercantum di dalam kontrak. Jadi sekarang saat kami mengambilnya, kalian tidak punya hak untuk menolak. Baiklah, sepertinya kalian memang sudah bertekad bulat untuk menindas kami, ya? Benar, kami tidak mau bekerja lagi. Tidak mau kerja lagi? Kalian hanyalah seekor pesuruh di perusahaan ini, beraninya mengancamku. Kalau berani, pergi saja sekarang. Ayo kita pergi. Dasar orang-orang bodoh. Mereka benar-benar memancing kemarahan semua orang. Kukatakan kalian adalah parasit. Apa ada masalah dengan itu? Dulu keuntungan perusahaan selalu tumbuh dengan stabil. Tapi 3 atau 4 tahun ini, keuntungan perusahaan tidak tumbuh sedikit pun. Apa itu bukan karena kalian bekerja dengan malas? Itu karena kalian tidak tahu cara berbisnis. Halah, jangan beralasan. Sejak aku lulus kuliah, aku sudah mengikuti Gu Yejun. Strategi bisnisnya selalu kupelajari. Atas dasar apa? Pilihan yang dia buat bisa menghasilkan uang, sedangkan pilihanku tidak bisa? Ini pasti karena kalian sengaja menentangku. Kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Belajar strategi bisnis dariku? Sungguh konyol. Strategi bisnis yang paling praktis adalah menyesuaikan diri dengan situasi. Dunia bisnis sulit ditebak. Menggunakan metode kaku dan berharap untung dengan stabil, benar-benar hanya mimpi belaka. Ayahku benar sekali. Hari ini, kita akan melakukan reformasi total pada perusahaan. Reformasi? Terserah kau saja. Perusahaan ini, lambat laun akan hancur di tangan kalian. Ayo pergi. Benar saja, kejatuhan perusahaan ini sudah menjadi takdir. Untung saja aku sudah memindahkan aset-asetku. Nanti biarkan para karyawan lama ini bekerja di perusahaan baru saja. Pergi kalian semua. Jika bukan karena kalian para parasit ini, perusahaan ini akan menjadi lebih baik. Ketua Yang, sebagian besar orang di manajemen sudah pergi. Bagaimana ini? Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku sudah memberitahu teman-temanku yang lulusan luar negeri. Begitu mereka tiba,
Mereka bisa mengisi semua posisi yang kosong di perusahaan. Tak salah lagi. Memang anak andalanku. Ternyata kau mampu mendatangkan begitu banyak tenaga ahli. Tenaga ahli apa? Teman-teman tidak bergunanya itu. Hanya sekumpulan sampah yang tidak berguna. Masih ingin mengelola perusahaan. Aku rasa masalah apapun tidak akan bisa mereka selesaikan. Anak, perusahaan juga membutuhkan beberapa karyawan lama untuk serah terima pekerjaan. Lebih baik biarkan mereka tetap di sini. Baik, Ayah, aku akan mendengarkanmu. Posisi kalian, beberapa orang, untuk sementara tidak akan kuganti. Dengan watak orang-orang tidak tahu diri ini, pasti setelah kau menyelesaikan serah terima pekerjaan, mereka akan mendepakmu begitu saja. Rapat hari ini, sampai di sini saja. Kuharap masing-masing tahu diri dan bekerja dengan serius untuk perusahaan. Istri, anak, tunggu aku. Istri, Sungguh tidak sabaran ya. Begitu cepat ingin mengusirku keluar. Istri, pakaianku ada yang keluar. Isi bodoh, bawa barang-barang rongsokanmu itu dan segera angkat kaki dari sini, ya. Sekarang rumah ini sudah menjadi milik keluarga kami bertiga. Kita berdua sudah cerai. Kau tidak ada hubungannya lagi denganku. Bawa sampahmu itu dan cepat pergi. Jangan ganggu lagi kehidupan bahagia keluarga kami bertiga. Hahaha, dasar bodoh. Segala yang kalian lakukan padaku hari ini, kelak akan kubalas. Satu persatu kepada kalian. Ayah, apakah mereka menindasmu? Mengyau, mengapa kau datang ke sini? Aku sudah mendengar semuanya. Lihatlah dirimu, setelah ditindas oleh mereka, kenapa jadi begini? Kelompok orang tidak tahu budi di Zheng Yanxia itu, kau sudah merawat mereka selama bertahun-tahun, tapi mereka malah membalas air susu dengan air tuba. Aku akan segera membalaskan dendammu. Mengyau. Ayah, kau adalah penguasa grup finansial Jiang Cheng. Hanya dengan menjentikan jari, mereka semua akan hancur seketika. Mengapa ayah masih memainkan sandiwara ini dan membiarkan dirimu menderita? Bahkan grup Gu yang ayah bangun dengan susah payah diberikan begitu saja kepada orang-orang jahat itu. Memang hanya putri kesayanganku yang paling baik kepadaku. Ayah, dalam situasi seperti sekarang ini bagaimana bisa ayah masih tertawa? Dulu saat ayah mengetahui bahwa Zheng Yanxia akan berselingkuh, jika ayah langsung menceraikannya, maka setengah dari hartaku harus diberikan kepadanya. Lagi pula status ayah sebagai direktur utama grup Ji juga akan terbongkar. Itu akan berdampak buruk pada keluarga Ji. Jadi ayah berpura-pura bodoh selama bertahun-tahun. Hanya agar mereka semua menganggapku tidak berguna, dengan begitu mereka akan lengah. Kalau begitu, bukankah ini menguntungkan kelompok orang tidak tahu budi itu? Ayahmu ini adalah orang yang bisa menjadi presiden direktur keluarga Ji. Ayah hanya berpura-pura bodoh? Apa kau pikir ayah benar-benar bodoh? Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil semuanya begitu saja. Apa yang mereka ambil hanyalah sebuah lubang yang tidak akan pernah penuh. Saat mereka menyadarinya nanti, semuanya sudah terlambat. Ayah, kalau begitu kau... Sudahlah. Kau tidak perlu mengkhawatirkan ayah. Aku sudah mengatur semuanya. Sekarang kau pulanglah dulu. Kau sudah diusir oleh orang-orang tidak tahu budi itu, memangnya bisa pergi kemana lagi? Ayah, pulanglah ke keluarga Ji bersamaku. Ayah sudah membeli rumah di desa. Kebetulan sekali, aku bisa beristirahat dengan tenang di sana. Desa? Tidak boleh. Di desa tidak ada siapa-siapa, siapa yang akan merawatmu nanti. Lebih baik, ayah ikut aku kembali ke... Sudahlah Yao Yao. Ini sudah waktunya menjerat mereka. Sandiwara ini harus dilakukan sampai akhir. Jangan sampai mereka menemukan satu celah pun. Lagi pula ayahmu ini sudah berpura-pura bodoh bertahun-tahun. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat dengan tenang. Sudahlah, tidak perlu mengkhawatirkan ayah. Aku pergi dulu. Aduh, ayahku tersayang ini ada-ada saja. Benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Si tua bangka Gu Yijun ini ternyata menyembunyikan begitu banyak harta karun. Sekarang syukurlah, semuanya sudah menjadi milik kita. Menjaga gunungan harta tapi sangat pelit. Sudah seharusnya harta ini jatuh ke tangan kita. Aduh, ini baru namanya hidup. Mulai sekarang aku ingin beli apapun, beli saja sesukaku. Masih sangat muda, sudah mencapai kebebasan finansial. Si rubah tua Gu Yijun itu pantas saja biasanya sangat perhitungan pada kita. Memberinya beberapa juta rupiah, bahkan tidak ada artinya sama sekali. Ternyata, dia menyembunyikan semua harta berharga di sini. Dia benar-benar mempermainkan kita. Sayang, kedepannya bukan hanya barang-barang dan uang ini yang menjadi milikmu, aku dan putra kita juga milikmu. Apapun yang kau perintahkan, akan kami lakukan. Apalagi, hak kendali atas grup Gu sekarang sudah berada di tangan kita. Mulai hari ini, kita adalah pemilik Jiang Cheng yang paling berkuasa dan tak tertandingi. Ambil uang ini, belilah apapun yang kau suka, beli sebanyak apapun yang kau mau,
jangan pulang sebelum uangnya habis. Malam ini saat kau pulang, aku akan memberimu hadiah yang sangat spesial. Sayang, aku sudah tahu, hanya bersamamu, hidupku akan bahagia. Si bodoh Gu Yijun itu, sampai dia tiada pun tidak tahu kalau aku bukan putranya. Sekarang aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Ini benar-benar sangat menyenangkan. Mulai hari ini, seluruh dunia bisnis Jiangcheng harus tunduk di hadapan kita. Mari minum. Semoga kesuksesan kita semakin melejit. Semoga semakin melejit. Pak Yang, Pak Yang, gawat, terjadi masalah besar. Kenapa panik begitu? Apapun yang terjadi, aku yang akan menanggungnya. Aku baru saja mengambil alih keluarga Yang, sudah ada yang mau membuatku kesal. Bukan begitu, Pak Yang. Departemen Keuangan baru saja menemukan bahwa dana segar di Yang Group kita menghilang begitu saja, jumlahnya puluhan miliar rupiah. Sekarang di dalam akun, bahkan uang untuk operasional dasar perusahaan sudah hampir habis. Apa? Tidak mungkin. Keluarga yang adalah grup sebesar ini, mana mungkin dikatakan langsung habis begitu saja? Apa mungkin kalian salah periksa? Jangan bicara sembarangan, jangan menakut-nakuti orang. Beraninya menyumpahi perusahaanku. Apa kau mau? Aku sekarang menyeretmu keluar dan memberimu pelajaran? Sungguh, saya tidak berbohong pada Anda. Bagian keuangan sudah memeriksa 3 kali, catatan bank sudah diperiksa berkali-kali, dana segar yang ada di akun perusahaan benar-benar sudah kosong. ini laporan keuangan perusahaan dan tagihan dari bank, silakan Anda lihat sendiri. Setiap pengeluaran tidak ada yang cocok, kerugiannya terlalu besar. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana ini mungkin? Omong kosong. Ini pasti palsu. Kalian semua ini sampah tidak berguna. Apa gunanya ada departemen keuangan? Bahkan menghitung laporan saja tidak becus. Kerugian sebesar ini, selama ini apa saja yang kalian lakukan? Bukannya kami tidak mengawasi, tapi kecepatan defisitnya benar-benar terlalu cepat. Lagi pula, sebenarnya sejak setengah tahun lalu, rantai pendanaan perusahaan sudah terputus. Sekarang di rekening perusahaan, bahkan untuk gaji bulan depan pun tidak bisa dibayar. Apa katamu? Rantai pendanaan sudah terputus setengah tahun lalu? Apa jangan-jangan Gu Yijun si brengsek itu sejak awal telah memberikan kita perusahaan kosong saja? Dia mempermainkan kita. Yang grup bisnis bernilai puluhan miliar rupiah, bagaimana mungkin bisa hancur begitu saja? Apa kalian orang-orang rendahan ini telah melakukan korupsi, lalu mengambil uang perusahaan, dan memasukkan semuanya ke kantong kalian sendiri? Ketua Yang, lepaskan tangan Anda. Kami ini hanyalah rakyat kecil yang bekerja untuk Anda. Meskipun Anda memberi kami 1.000 keberanian, bahkan 10.000 keberanian, kami tetap tidak akan berani menyentuh uang perusahaan sedikit pun. Grup sebesar ini, kenapa rantai pendanaannya bisa putus begitu saja? Apa kerugian ini jatuh begitu saja dari langit? Ketua Yang, pada rapat beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakannya dengan tegas bahwa proyek-proyek kita sudah menjadi berantakan sekali, kita harus segera menghentikannya. Tetapi saya sudah memberitahu kalian, kalian tidak mau mendengar, malah terus membangun proyek baru. Sekarang aliran dana perusahaan kita bahkan tidak cukup untuk hal kecil sekalipun, Ketua Yang. Benar. Sulit bekerja tanpa adanya modal. Uangnya hanya segitu, tapi proyeknya bertambah luas secara gila-gilaan seperti bola salju. Apa kami bisa mengeluarkan emas secara ajaib? Jangan jadikan kami pelampiasan amarahmu. Bagaimana jika kita meminjam ke bank? Kita kumpulkan sedikit demi sedikit, pasti bisa menutupi kerugian ini kan? Beberapa bulan yang lalu, modal kerja perusahaan tiba-tiba semuanya sudah kosong, bahkan limit pinjaman pun sudah dikuras habis sampai bersih. Sepertinya aku juga menemukan bahwa Presiden Gu telah membeli sebuah rumah tua di desa. Membeli rumah? Bukankah dia sudah gila? Bagaimana dia bisa membeli rumah? Lagi pula, dari mana dia punya uang untuk membeli rumah itu? Mungkinkah? Kalian bilang, apakah mungkin Gu Yijun, si brengsek ini, sengaja pura-pura bodoh hanya untuk membalas dendam pada kita? Kalau tidak, dana operasional perusahaan, selain dia, siapa lagi yang bisa menyentuhnya? Lalu rumah itu, dari mana asalnya? Benar? Kita harus mengujinya sedikit. Jika memang benar si tua bangka Gu Yijun ini berpura-pura bodoh, aku akan pergi sekarang juga untuk meratakan rumahnya yang di desa dan membuatnya mengembalikan semua uang yang sudah diambil dariku. Mereka seharusnya sudah menyadari kejutan yang aku tinggalkan untuk mereka. Apa tempat kumuh ini layak ditinggali manusia? Bau apa ini? Membuat kepalaku pusing saja. Lihat betapa bodohnya dia. Dungu sekali seperti babi. Aku juga tidak tahu dia benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Gu Yijun, jangan berani-berani. Pura-pura bodoh di depanku. Di mana uang perusahaan? Apakah kau sengaja berpura-pura bodoh, lalu menyembunyikan seluruh modal perusahaan setelah melakukan kejahatan? Kau pikir dengan bersembunyi di tempat terpencil seperti ini, kau bisa menutupi semua perbuatanmu? Sayang, dia membentakku. Teruslah berakting di depanku. Di mana uang perusahaan? Apa uangnya sudah dipindahkan secara diam-diam oleh tua bangka sepertimu?
Oh, uangnya sudah dipakai beli permen. Masih mau berakting lagi, ha? Rantai modal perusahaan sudah putus. Seluruh Jiangcheng akan segera tahu. Selain dirimu, siapa yang berani menyentuh modal perusahaan? Apakah kau sedang menjebak kami? Gu Yijun, katakan yang sejujurnya. Semua kekacauan ini, apa kau yang melakukannya? Perusahaannya sudah kuberikan pada Tuo-Tuo. Kau benar-benar keras kepala ya. Sepertinya jika tidak diberi pelajaran, kau tidak akan bicara jujur. Aku akan patuh. Tolong jangan sakiti aku. Ayah, ibu, melihat kondisinya dia tidak seperti sedang berpura-pura, apa mungkin kita salah orang? Jangan banyak bicara dengannya. Coba beri dia satu pukulan maka kita akan tahu. Bagus ya Gu Yijun, berani-beraninya kau menghindar. Aku rasa dia benar-benar hanya berpura-pura bodoh. Dia sedang mempermainkan kita. Gu Yijun, jangan berlagak lagi. Pasti ini semua ulahmu. Kami baru saja mengambil alih, tapi perusahaan langsung hancur. Kau berani bilang ini tidak ada hubungannya denganmu? Benar Gu Yijun. Perusahaan merugi 300 miliar rupiah, bahkan jika kita bertiga dikorbankan pun, kita tidak akan mampu menggantinya. Kau orang jahat, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Istriku, aku mengantuk. Mau tidur. Bujuk aku. Beraninya kau minta ibuku membujukmu tidur? Dasar bodoh, kau tidak pantas. Setiap hari kau selalu mempermainkan kami, kau percaya tidak kalau sekarang juga aku akan menghabisimu sampai tak bersisa? Pantas saja waktu itu seperti sangat ingin mengusir pembawa sial dengan memberikan perusahaan itu kepada kami. Ternyata kau memberikan masalah besar. Kau orang tua tidak berguna. Apa kau sudah tidak punya hati nurani lagi? Bahkan kami bertiga yang tulus begini pun kau tipu. Benar sekali Gu Yijun. Meskipun aku telah mengkhianatimu, dan anak itu bukan darah dagingmu, tapi setidaknya aku sudah menemanimu, dan tidur bersamamu selama 20 tahun lebih. Orang sejujur aku saja kau tipu. Kau ini benar-benar makhluk yang pantas dikutuk. Benar, dasar Pak Tua. Meskipun aku bukan anak kandungmu, tapi aku sudah memanggilmu ayah selama 20 tahun. Setiap bulan aku memberimu 50 rupiah, itu sudah cukup banyak, bukan? Kau malah memberikan perusahaan yang bangkrut kepadaku. Apa kau masih punya nurani? Kalian benar-benar tidak mau bertobat? Begitu serakah. Jangan banyak bicara dengannya. Coba beri dia satu pukulan, nanti kita akan tahu sendiri. Sudah, jangan ribut lagi. Gu Yijun, jujurlah kepadaku. Kerugian perusahaan dan pengunduran diri massal para karyawan, apakah semua itu adalah perbuatanmu? Benar-benar orang bodoh. Alasan perusahaan menjadi seperti ini, semuanya karena keserakahan kalian sendiri. Tidak punya kemampuan tapi ingin menguasai harta? Sungguh lelucon. Aku benar-benar tidak tahu. Jangan berpura-pura di hadapanku. Aku tidak percaya kalau kau benar-benar sudah gila. Ayah, karena dia tidak mau mengaku, maka beri dia pelajaran yang tidak akan dilupakan. Baiklah. Gu Yijun, tidak mau mengaku, ya? Hari ini aku akan menghancurkan masa depanmu. Kalian menakutkan sekali. Jangan takut. Aku hanya akan memberimu sedikit tindakan. Ini akan segera selesai. Benar, Gu Yijun. Kau itu orang bodoh. Ayahku melakukan ini agar genmu itu tidak diteruskan. Dia melakukannya demi kebaikanmu. Gu Yijun, jika kau tidak ingin menderita lebih jauh lagi, maka patuhlah dan akui semua perbuatan yang telah kau lakukan. Ternyata kalian benar-benar menganggapku bodoh. Baguslah kalau begitu. Aku akan bermain-main sedikit lagi dengan kalian. Aku yang melakukannya. Jangan pukul aku. Tolong jangan pukul aku. Baguslah. Akhirnya kau mengaku kan? Dasar bajingan, kau telah membuat kami menderita seperti ini. Aku mau pulang. Apa aku mengizinkanmu pergi? Sekarang kau tahu rasa takut, ya? Ayah, jangan banyak bicara lagi dengannya. Baiklah. Sekarang aku akan membuatmu sadar. Akibat karena telah menentangku. Aduh, sakit-sakit. Bajingan ini beraninya malah menghindar. Aduh, sakit. Dasar brengsek, beraninya kau menghindar. Kalian tidak menepati janji. Kau sudah membuat hidup kami menderita, lalu kau pikir kami akan melepaskanmu? Jangan bercanda. Sekarang perusahaan merugi ratusan miliar rupiah. Kau membuat kami sangat kewalahan. Benar sekali. Bahkan jika kami bertiga dijual, kami tidak akan mampu membayar ratusan miliar rupiah itu. Aku sengaja membuat perusahaan rugi sebelum pindah tangan. Ditambah lagi sikap mereka yang angkuh dan tidak disukai orang. Sekarang mereka benar-benar terlilit utang. Dasar bodoh. Kau masih ingin mempermainkan kami, ya? Hajar dia. Berhenti memukulku. Berhenti. Jangan pukul lagi. Hentikan. Dasar idiot. Kau bahkan tidak bisa mengelola perusahaan, malah melemparkan kekacauan ini pada kami. Aku akan menghabisimu. Cepat katakan apa maumu. Baik, jadi maksudmu dia setuju? Tolong sampaikan padanya. Aku akan segera mempersiapkan pernikahan kami.
Gu Yijun, jangan pikir karena kau memberiku perusahaan yang bangkrut, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Biar aku beritahu, aku punya banyak cara. Xiao Tuo, cara apa yang kau punya? Grup Ji Mengyao sudah menerima lamaranku. Selama kita bisa mendekati grup Ji, masalah pendanaan yang grup kita akan teratasi dengan sangat mudah. Mengyao, sepertinya Mengyao tetap memutuskan untuk bertindak. Pas sekali tunggu sampai hari pernikahan nanti, aku dan Mengyao akan bekerja sama memberikan kalian pukulan telak. Grup J? Putraku, apa itu perusahaan yang asetnya lebih dari 100 miliar rupiah yang tersebar di seluruh Jiangcheng dan menjadi orang terkaya di Jiangcheng itu? Kudengar grup Ji bisa menjadi yang terkaya sepenuhnya karena ada dukungan dana dan strategi yang hebat dari sosok petinggi di belakangnya. Jika kita bisa mendekati petinggi itu, bukankah keluarga yang kita akan sukses besar? Benar sekali. Ini semua berkat aku yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Ji Mengyao, lalu aku menunjukkan ketampananku hingga membuatnya sangat terpikat pada pesonaku. Sekarang, dia tidak hanya akan memberikan bantuan dana untukku, tapi juga ingin menikah denganku. Awalnya, aku berpikir untuk menunggu sampai situasi kita sudah stabil, baru kemudian memberitahu kalian. Tapi mau bagaimana lagi? Dia sudah tidak sabar ingin menikah denganku. Putraku, kalau begitu nanti, kau akan menjadi menantu grup Ji, dan aku menjadi ibu mertua dari pemilik grup Ji. Dengan begitu, nantinya, keluarga yang kita, bukankah kita yang akan berkuasa? Maka aku nanti akan menjadi ayah mertua dari pemilik grup Ji. Jika grup Ji ini bergabung ke dalam keluarga yang kita, maka kitalah yang akan jadi orang terkaya di Jiangcheng. Putraku benar-benar hebat. Putraku, kerja bagus. Ibu sangat bangga padamu, bisa menaklukkan wanita sehebat itu. Tentu saja. Lihat dulu dia putra siapa. Putraku ini. Mirip denganku. Memang sangat memikat bagi para wanita. Gu Yejun, alasanku memiliki pencapaian saat ini adalah berkat istriku yang hebat dan juga putraku yang luar biasa. Dan yang terpenting, ini berkat didikanku kepada Xiao Tuo agar pandai mengenali peluang dan mencari wanita yang bernilai tinggi. Tentu saja, putra ini, untunglah dia lahir darimu. Bukan dari pecundang seperti Gu Yijun ini. Gu Yijun, kau orang bodoh yang tidak menyangka aku masih punya rencana cadangan seperti ini kan? Orang bodoh sepertimu hanya pantas bersama babi-babi yang bau dan kotor itu? Tertawalah. Saat hari pernikahan kalian nanti, setelah rencana bertahun-tahun ini, sudah waktunya semuanya berakhir. Pada saat itu, kalian hanya bisa memohon belas kasihan dariku. Cuy, dasar bodoh. Setelah ini pergilah tidur bersama babi-babimu itu. Sudahlah, jangan buang-buang waktu bersama orang bodoh ini. Lama-lama di sini, aku takut tertular kebodohannya. Lagi pula kita harus kembali untuk menyiapkan pernikahan putra kita. Putraku tersayang, bagaimanapun juga, akan menikah dengan Presiden Direktur Grup Ji. Gu Yijun, ku beritahu kau mulai hari ini, hari-hari indahmu sudah berakhir. Kami tidak akan sudi menemuimu lagi. Bahkan uang tunjangan senilai 50 rupiah pun jangan harap kau dapatkan. Pergilah dari hadapanku bersama babi-babi itu. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Ya, hari-hari indah memang akan berakhir, tapi bukan bagiku, melainkan bagi kalian bertiga yang tidak tahu diri. Kalian bilang, beberapa hari lalu, keluarga yang masih meributkan masalah putusnya rantai modal. Kenapa hari ini punya uang menganggur untuk menggelar pernikahan semegah ini? Sungguh menarik ya. Aku dengar, pengantin wanitanya adalah direktur utama grup Ji, yaitu Ji Mengyao. Itu loh, orang yang dalam semalam menjadi orang terkaya di Jiangcheng, yaitu Ji Corporation. Aku benar-benar tidak paham bagaimana bisa Presiden Ji tertarik pada pemuda manja seperti Gu Tuo. Nasib bocah itu saja yang sedang bagus. Sebelumnya mengandalkan ayah angkatnya, Gu Yijun sebagai batu loncatan. Sekarang dia langsung memanjat pohon besar bernama keluarga Ji. Bisa hidup dari kekayaan wanita sampai ke tingkat ini, benar-benar membuatku kagum. Benar sekali. Pak Yang, selamat ya, menikahi putri dari grup Ji sebagai menantu perempuan. Setelah ini, keluarga yang pasti akan sukses besar dan terbang tinggi ke langit. Hanya seorang direktur utama, Ji Corporation. Itu tidak seberapa. Kalian ini, pandangan kalian terlalu sempit. Jangan-jangan ketua yang mengenal sosok yang lebih hebat daripada Presiden Ji? Kalian semua tahu kan, di Jiangcheng ada sosok hebat yang sangat berkuasa dan bisa membalikkan keadaan dengan mudah. Dia memegang seluruh nadi ekonomi Jiangcheng. Dia adalah kaisar bisnis yang sebenarnya. Tapi yang tidak kalian ketahui adalah, keluarga Ji bisa menjadi seperti sekarang. Semua berkat sosok hebat ini yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Bahkan pimpinan grup Ji pun saat bertemu dengannya, harus membungkuk hormat padanya. Jika keluarga yang bisa menjalin hubungan dengannya,
maka kita semua akan ikut sukses besar. Apa yang ketua yang katakan? Mungkinkah itu sosok misterius keluarga Ji yang tidak pernah menunjukkan wajahnya itu? Tepat sekali. Dengan dukungan dari bos besar itu, keluarga yang kami ke depannya juga akan sangat berjaya. Tidak akan ada yang bisa menandingi. Ketua Yang, Nyonya Yang, kalian terlihat seperti orang yang sangat beruntung. Nanti kalau sudah sukses, jangan lupa bantu kami juga ya. Benar sekali. Nanti kami semua akan bergantung pada keluarga ketua Yang. Iya, benar. Tentu saja. Tenang saja. Kita kan orang sendiri. Begitukah? Kalian membayangkan hal yang indah sekali ya. Wenjing ketua Gu, kenapa mereka datang ke sini? Hari ini adalah pernikahan putra angkatnya. Ku dengar dulu, keluarga putra angkatnya itu mengkhianatinya. Dia tidak mungkin ingin membuat kekacauan di pesta ini kan? Dia itu orang bodoh. Mana mungkin mengerti hal-hal seperti itu? Kurasa dia hanya tahu bahwa di sini ada makanan enak, makanya dia langsung datang kemari. Gu Yijun, di tanganku ada sepotong kue kecil yang sangat harum. Apa kau ingin memakannya? Jauhkan kuemu itu dariku. Wenjing, kau ini hanya seorang manajer pemasaran. Beraninya kau melawanku. Apa kau mau memberontak? Hah? Tepat sebelum datang kemari, aku sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Sekarang aku bukan lagi karyawan yang grup kalian. Kau mengundurkan diri? Hanya demi si bodoh ini? Kau benar-benar setia sekali kepada si bodoh ini ya. Bukankah hanya karena dia pernah menolongmu? Bertahun-tahun sudah berlalu, apa kau masih tetap setia pada si bodoh ini? Dulu ketua Gulah, yang saat masa-masa tersulit kita, telah membantu kita dan memberi kita pekerjaan yang stabil. Aku tidak seperti kalian semua, yang tidak tahu balas budi. Aku tidak akan pernah mengkhianati ketua Gu. Kau akan membayar mahal atas pengkhianatanmu itu. Saran saya untuk kalian, jagalah ucapan dan tindakan kalian. Jika tidak apa? Memangnya kenapa kalau aku menghina si bodoh ini dan sampah seperti kalian? Jangan-jangan kau pikir kau bisa menyuruh si bodoh ini untuk menampar wajahku? apa yang terjadi? Aku tidak salah lihat kan? Barusan ketua Gu baru saja menampar ketua Yang. Benar-benar berani sekali sampai tega melukai ketua Yang. Sepertinya si bodoh ini benar-benar akan membuat ketua Yang marah besar. Brengsek kau, beraninya kau memukul ayahku? Kau percaya tidak? Hari ini aku tidak akan membiarkan kalian keluar dari pintu ini. Kan kau sendiri yang menyuruhku memukulmu. Dasar bodoh, kali ini kau penurut sekali. Ya, Hari ini, jika aku tidak memberimu pelajaran, aku bukan lagi Yang Wei, jangan berani bersikap tidak sopan pada ketua Gu. Yang Wei, setelah bertahun-tahun, keberanianmu ternyata semakin besar saja. Perkataan orang bodoh ini, kenapa tiba-tiba jadi banyak sekali? Bicaranya juga tiba-tiba menjadi lancar. Mungkinkah si bodoh ini tidak ketua Gu? Apakah kesadarannya sudah pulih? suami, menurutmu dia tidak benar-benar kembali normal kan? Bagaimana mungkin? Dia tidak bodoh lagi? Apa aku terlihat bodoh? Apa ini masih belum jelas? Tidak disangka, ternyata kau sudah kembali normal. Jadi setelah kau kembali normal, hal pertama yang kau lakukan adalah datang mengacau di pernikahanku? Meskipun sudah kembali normal, bukankah dia tetap saja si idiot? Kenapa? Apa kau pikir dengan membawa Wenjing untuk mengacau, kau bisa memengaruhi segalanya? Kami sudah bernegosiasi dengan Nona Muda Ji. Dia tidak akan mengubah sikapnya, hanya karena satu ucapanmu. Kau yakin? Bagaimana jika satu ucapanku bisa membuatnya mengubah keputusan? Kau ini benar-benar besar kepala. Ya, kau pikir satu ucapanmu bisa membuat sikapnya berubah. Kalau begitu, kenapa kau tidak meneleponnya saja? Dan suruh Presiden Ji datang ke sini sekarang? Karena kau sangat ingin Ji Mengyao segera datang, maka aku akan mengabulkannya. Berhentilah berpura-pura. Kau ingin menelepon Ji Mengyao? Apa kau punya nomor teleponnya? Perlu aku carikan untukmu? Tidak perlu. Halo, Ayah. Yao Yao, kau ada di mana sekarang? Kau boleh datang ke sini sekarang? Baik, aku akan sampai dalam 10 menit. Baiklah. Ayah, tadi sepertinya aku mendengar suara yang mirip dengan suara Ji Mengyao. Tidak mungkin. Itu pasti bukan Ji Mengyao. Lagi pula si idiot ini sudah bodoh selama bertahun-tahun. Mana mungkin dia punya kesempatan untuk berhubungan dengan Ji Mengyao. Terserah kalian mau percaya atau tidak. 10 menit lagi, kita selesaikan perhitungan ini satu persatu. Berhentilah membuat kekacauan di sini. Pada akhirnya, kau hanyalah seorang tamu. Tak diundang yang datang.
untuk mengacau. Kau tidak seharusnya muncul di sini. Mana penjaga? Seret dia keluar sekarang juga. Kemari kalian semua, lemparkan dia keluar. Jangan berani-berani menyakiti Ketua Gu. Ketua Gu datang ke sini karena diundang ke pesta ini. Bagaimana bisa kalian tidak sopan pada tamu? Jangan membual. Kalian punya hak apa sampai bisa mendapatkan undangan pernikahan ini? Pesta pernikahan kami hanya untuk tamu undangan. Kalau memang mampu, tunjukkan surat undangan kalian kepada kami sekarang. Benar sekali. Kalau tidak bisa menunjukkannya, segera angkat kaki dari sini. Siapa bilang kami tidak punya undangan? Wenjing, keluarkan undangannya dan tunjukkan pada mereka. Ini undangan kami. Aku dan Ketua Gu adalah tamu yang diundang secara resmi. Mereka benar-benar punya undangan. Jangan-jangan mereka memang tamu undangan sungguhan? Mana mungkin bagaimana kalian bisa punya undangan itu? Tentu saja, Ji. Tentu saja itu cuma undangan palsu. Apa? Undangan palsu? Suamiku benar. Semua undangan untuk pesta ini aku sendiri yang mengirimkannya. Aku tidak ingat pernah mengirimkan satu pun untuknya. Lagi pula, semua tamu yang kami undang sudah hadir semuanya di sini, jadi kemungkinan besar undanganmu itu adalah palsu. Penjaga, tangkap dia sekarang. Siapa bilang undangan kami palsu? Kalian tidak mengirimkannya padaku? Bukan berarti Ji Mengyao tidak melakukannya. Mana mungkin tunanganku mengirimkan undangan untukmu? Di surat undangan itu, dia sudah membuat tanda khusus. Kalau kalian tidak percaya, suruh orang untuk memeriksanya. Baiklah. Periksa surat undangan itu. Baik. Ketua Yang, sepertinya undangan ini asli. Sudah lihat kan? Bagaimana bisa begini? Mungkinkah Ketua Gu benar-benar diundang oleh Ji Mengyao? Kalau begini, Yang Tuo akan sulit menyentuh Ketua Gu. Ayah angkat pengkhianat ini ternyata adalah tamu terhormat di pernikahan ini. Sepertinya akan ada pertunjukan menarik. Bagaimana mungkin ini nyata? Bagaimana ini? Undangannya asli? Ternyata benar-benar asli. Memangnya kenapa kalau dia punya undangan? Siapa tahu undangan itu hasil curiannya. Benar juga. Undangan ini pasti dia curi. Ayo kemari, tangkap pencuri ini. Beraninya kalian. Ketua Gu adalah ayah dari Ji Mengyao. Kalian berani menyentuh Ketua Gu? Ji Mengyao sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Jika kalian menyentuhku, kalian pasti akan menyesal. Gu Yijun, lihatlah dirimu baik-baik di cermin. Dasar bodoh. Ji Mengyao itu presiden direktur dengan kekayaan 10 miliar rupiah. Sedangkan kau bau babi, si bodoh penjaga kandang babi. Memangnya kau pantas berhubungan dengan Presiden Ji? Cepat enyah dari sini. Aku merasa terganggu dengan bau kotoran babi di tubuhmu. Aku rasa dia sudah gila, ingin panjat sosial, sampai datang kemari hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Sayang, menurutmu apakah Gu Yijun masih berharap padaku hingga dia bersikeras tidak mau pergi dan menunggu aku berubah pikiran? Kalau kau bilang begitu, aku jadi paham. Pasti setelah dia siuman, dia menyadari tidak punya apa-apa lagi, lalu ingin mengemis di sini dan berharap kita memberinya belas kasihan. Setelah sekian lama, ternyata Gu Yijun ini hanya sekadar menggertak saja. Dia masih ingin menempel pada keluarga Yang dan berharap keluarga yang menanggung hidupnya. Benar-benar khayalan yang konyol. Sepertinya apa yang dikatakan tadi benar, kesadarannya memang sudah pulih, tapi belum pulih sepenuhnya. Gu Yijun, aku sarankan kepadamu, cepat pergi dari sini. Aku sama sekali tidak akan memberimu belas kasihan sedikit pun. Betul. Meskipun nanti aku menikah dengan Presiden Ji dan mencapai puncak kesuksesan hidup, itu pun tidak akan ada urusannya denganmu. Kalian ini benar-benar pandai berkhayal. Tujuanku datang ke sini hanya satu, yaitu untuk memberikan penghakiman terakhir bagi kalian bertiga. Gu Yijun, kau sendiri pun tidak percaya dengan ucapanmu, kan? Berani-beraninya ingin menghakimi kami. Apa hakmu? Tidak masalah jika kalian tidak percaya. 5 menit lagi Ji Mengyao akan sampai. Pada saat itu, semuanya akan menjadi jelas. Gu Yijun, sudah sampai tahap ini, masih saja menggunakan alasan ini untuk mengulur waktu. Kau tidak benar-benar mengira 5 menit lagi, Presiden Ji akan datang menyelamatkanmu, kan? Seseorang, lemparkan dia keluar. Sudah kukatakan, aku adalah ayah Ji Mengyao. Undangan itu dia sendiri yang memberikannya padaku. Mengyao adalah yatim piatu. Dia tumbuh besar di panti asuhan. Dari mana datangnya kerabat? Apa jangan-jangan kau ingin mengatakan bahwa kau adalah ayahnya? Aduh ampun, karena tidak bisa punya keturunan yang layak sendiri, malah ingin mengakui anak orang lain. Gu Yijun, seberapa haus kau akan kehadiran anak? Sampai putus asa ke tingkat seperti ini, sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak. Lihat tampangnya, dia benar-benar sudah tidak waras. Masih ingin mengaku kerabat dengan G Corporation? Jika ini hanya akting, maka aktingnya hebat sekali. Kebodohannya itu memang sudah pantas dia terima.
Jika perusahaan benar-benar diserahkan ke tangannya, lambat laun pasti akan bangkrut. Aku Gu Yijun, tidak pernah sudi untuk berbohong. Benar, kau memang tidak berbohong. Hanya saja, di dalam mimpimu, kau mendengar Ji Mengyao memanggilmu ayah, dan kau tidak bisa membedakan mimpi dengan kenyataan. Sudahlah, ya. Tepat sekali, bahkan mimpi dan kenyataan saja tidak bisa dibedakan. Cepat Enya dan kembali ke kandang babimu sana. Orang bodoh tetaplah bodoh. Hanya bisa bicara tentang omong kosong yang tidak masuk akal. Kirapun dia sudah sadar, ternyata setelah sekian lama, semua ini hanyalah halusinasinya saja. Sepertinya ucapan si bodoh ini sama sekali tidak perlu dipercaya. Kita tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ketua Yang, berbicara dengan si bodoh ini hanya membuang-buang waktu. Cepat beri dia pelajaran. Benar sekali. Orang bodoh yang tidak tahu diuntung seperti dia memang harus diberi pelajaran agar sadar. Kita sebentar lagi akan menjadi keluarga dengan keluarga Ji. Si bodoh ini secara terang-terangan berpura-pura menjadi ayah Presiden Ji, benar-benar mencoreng nama baik Ji Corporation. Benar, kita menghukumnya sekarang adalah demi membela tunanganku. Ini sudah sewajarnya. Gu Yijun, aku berikan kau satu kesempatan terakhir. Berlutut sekarang, bersujudlah 3 kali, lalu enyahlah dari aula ini. Aku bisa melupakan semua kesalahanmu. Gu Yijun, katakan padaku, apakah kau ingin berlutut sendiri, atau kau ingin aku membantumu? Ini adalah foto kau bersama istri dan anakku. Kau masih menyimpannya? Ini, Ji Mengyao. Bagaimana mungkin kau punya foto bersamanya? Jangan-jangan, dia benar-benar ayahnya Ji Mengyao? Ini. Kalian jangan tertipu olehnya. Foto ini pasti palsu. Mana mungkin orang bodoh sepertinya bisa berhubungan dengan Ji Mengyao. Benar sekali. Aku ini tunangannya Ji Mengyao. Dia tidak pernah bilang padaku bahwa dia punya seorang ayah. Jadi foto ini pasti palsu untuk menakuti kita saja. Iya, benar. 2 hari yang lalu, si bodoh ini masih tidur bersama babi di desa. Si bodoh yang bau babi ini, mana mungkin punya hubungan dengan Presiden Ji. Foto ini pasti hasil editan. Tua bangka, beraninya kau memakai foto palsu untuk membohongiku? Mau aku buat kau tidak bisa berjalan keluar dari sini. Percaya atau tidak terserah kau. Lagi pula 2 menit lagi, Mengyao akan sampai di sini. Kau tidak ada habisnya ya. Mau aku pukul kau sekarang lalu melemparmu keluar. Ayah, sepertinya aku pernah dengar Mengyao bilang, kalau dia mengundang seseorang, kerabat yang paling penting baginya. Aku tahu, Gu Yijun. Kau pasti cemburu, karena kami bisa mendekati orang hebat seperti Ji Corporation, makanya kau menggunakan cara yang licik seperti ini. Aku cemburu pada kalian. Kalian terlalu percaya diri. Lagi pula Mengyao akan segera sampai. Kalian tidak akan bisa bersikap sombong lagi sebentar lagi. Halo, ayah? Aku sudah sampai di bawah. Baik. Presiden Ji akan segera tiba. Kulihat kalian masih berani bersikap kurang ajar. Kukatakan pada kalian, apa ini belum cukup? Bisakah kalian pakai trik yang lainnya? Kau? Wenjing, biarkan saja kalau mereka tidak percaya. Kenapa Gu Yijun? Apa kau berencana untuk menyerah sekarang? Kulihat dia pasti sudah kehabisan akal, tidak punya barang lain lagi untuk menakut-nakuti kita. Gu Yijun, sadarlah sedikit, cepat berlutut dan minta maaf. Siapa tahu suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku hanya akan memberimu pelajaran kecil, setidaknya agar kau masih bisa pulang. Kau. Pelajaran kecil itu terlalu kejam. Menurutku, dia harus menerima balasan yang setimpal. Benar sekali. Gu Yijun, sekarang silakan pilih. Kau mau merelakan tanganmu atau merelakan kakimu? Serang. Kalian lepaskan ketua Gu. Semuanya lihat kan? Tua bangka ini bukan hanya berani membuat keributan di pernikahanku, tapi juga berani mengaku sebagai keluarga Presiden Ji. Dosanya sungguh tidak terampuni. Hari ini ayahku akan memberi pelajaran padanya demi Presiden Ji. Hari ini, aku tidak hanya akan menghajarmu, tapi aku akan membuatmu kembali menjadi bodoh seperti dulu. Hentikan semuanya. Kulihat siapa yang berani menyentuh ayahku. Mengyao, riasanmu bahkan belum selesai. Kenapa kau sudah keluar? Apa si brengsek Gu Yijun ini mengganggumu? Tunggu saja kau. Minggir. Ayah tidak apa-apa? Apa mereka melukaimu? Apa? Aku tidak salah dengar kan? Presiden Grup Ji
Ji Mengyao, benar-benar memanggil ketua Gu ayah? Ini, Gu Yijun ini benar-benar bodoh atau hanya pura-pura? Bagaimana bisa Presiden Ji memanggilnya ayah? Jangan-jangan dia salah orang. Benar Mengyao, ada aku di sini. Kau tidak perlu memberi muka pada si bodoh ini. Yang Wei adalah ayah kandungku. Seharusnya kau memanggilnya. Ternyata hanya salah paham. Ternyata Presiden Ji menganggap si bodoh Gu Yijun ini sebagai ayah mertuanya. Itu sebabnya terjadi kekacauan ini. Ayah, semua pencapaianku saat ini adalah berkat didikan dan asuhan ayah selama bertahun-tahun ini. Hari ini, akhirnya aku bisa membalas semua jasa ayah yang telah membesarkanku. Yao Yao, kau adalah anak ayah yang baik. Anak yang baik. Ayah masih pura-pura bodoh. Berarti itu harus totalitas. Ayah sudah bilang padamu sejak kecil. Hanya orang yang bisa tetap tenang, yang bisa meraih kesuksesan besar. Gu Yijun, ternyata kau sudah sembuh sejak lama. Selama bertahun-tahun ini kau berpura-pura di hadapanku? Selamat. Jawabanmu benar sekali. Gu Yijun, kau benar-benar tidak punya hati. Berpura-pura di hadapan kami selama bertahun-tahun. Ketekunanmu tidak bisa diremehkan. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura bodoh, bahkan menyembunyikan putri haram di belakang kami. Pantas saja kau selalu bersikap bodoh dan sangat memanjakanku. Apa kau sudah menyerah padaku dan ingin mendidik putri harammu itu? Gu Yijun, pantas saja. Meskipun aku sudah mengkhianatimu selama bertahun-tahun, kau berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ternyata kau sendiri pun tidak bersih, ya. Benar-benar sia-sia ketulusanku padamu selama bertahun-tahun ini. Kau anak haram kecil. Jaga bicaramu. Aku adalah putri angkat ayahku, tidak seperti yang kalian pikirkan. Putri angkat? Jadi kau menikah denganku hanya untuk membalas dendam padaku? Benar, aku ingin semua orang melihat akhir dari keluarga pengkhianat seperti kalian. Sudah bertahun-tahun, kalian bertiga ini menjadi semakin sombong di hadapanku dan semakin tidak tahu diri. Hari ini, saatnya kita menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan? Tidak ada yang perlu diselesaikan di antara kita. Benar. Aku hanya mengakui putraku kembali. Lagi pula dia anak kandungku sendiri. Ini bukan hal yang keterlaluan, kan? Karena kalian tidak mau mengakui kesalahan, maka aku terpaksa membuat nama kalian menjadi buruk di mana-mana. Wenjing, keluarkan buktinya. Baik, Ketua Gu. Ini adalah foto-foto pertemuan rahasia kalian saat itu. Isinya sangat mengejutkan, bukan? Jangan lihat. Jangan lihat. Berikan foto-foto itu padaku. Kalian tidak boleh melihatnya. Kalian sendiri yang melakukan perbuatan hina itu, sekarang baru merasa takut? Benar-benar konyol. Gu Yijun, jangan bertindak keterlaluan. Aku keterlaluan? Ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Kuberitahu kalian, mulai hari ini, aku akan membuat kalian tidak punya tempat bernaung lagi di Jiangcheng. Apa? Bagaimana bisa begini? Gu Yijun, aku hanya ingin mengejar cinta sejatiku sendiri. Apa itu salah? Aku hanya ingin sukses dalam karier dan asmara, menjadi orang yang terpandang. Apa aku salah? Kau hanyalah batu loncatan bagiku untuk mencapai puncak kehidupan. Kenapa kau harus menghancurkan masa depanku? Zheng Yanxia, bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu mengatakan hal seperti itu? Sudah bertahun-tahun? Apakah di dalam hatimu tidak ada rasa bersalah sedikit pun padaku? Rasa bersalah. Selama bertahun-tahun ini, aku menahan begitu banyak ketidakpuasan. Menjadi suamimu selama bertahun-tahun, aku memberikan seluruh masa mudaku padamu. Mau apa lagi? Benar-benar tidak masuk akal. Zheng Yanxia, sudah bertahun-tahun ini, kau tidak hanya tidak setia, tapi juga menggoda. Si brengsek Yang Wei itu berulang kali menjebakku dan terus menguji kesabaranku. Karena kalian tidak tahu diri, hari ini aku akan membuat kalian merasakan rasanya jatuh dari surga ke neraka. Mengyao, si Gu Yijun itu sekarang hanyalah orang miskin belaka. Untuk apa kau mengorbankan bisnismu hanya untuk menghidupi orang miskin? Keluarga yang kami dan keluarga Ji kalian adalah keluarga yang paling terpandang di Jiangcheng. Jika keluarga Yang dan keluarga Ji bekerja sama, maka seluruh Jiangcheng akan berada dalam kendali kita, bukan? Jiangcheng milikmu? Mana pantas kau bicara begitu? Mengyao, si Gu Yijun itu hanya memanfaatkanmu, jangan sampai kau tertipu olehnya. Yang Tuo, aku lihat sekarang kau benar-benar bodoh sekali. Apa kau tidak bisa melihat bahwa ayahku adalah direktur utama grup Ji? Sosok penguasa di balik seluruh finansial Jiangcheng. Apa? Maksudmu? Gu Yijun adalah sosok penggerak di balik grup Ji? Sang direktur utama? Benar sekali.
Zheng Yanxia, sejak aku tahu kau berselingkuh dulu dan berniat merebut seluruh hartaku, aku sudah merencanakan semua ini dan mendirikan grup G. Sejak kita saling mengenal, aku sudah berusaha sepenuh hati. Aku memberikan seluruh cintaku padamu, tapi aku tidak menyangka ketulusan hatiku ini tidak bisa membalas sedikit pun cintamu padaku. Kau bahkan bersekongkol dengan Yang Wei ini untuk merebut segalanya dariku. Jadi, selama bertahun-tahun ini, kau selalu menjebakku? Itu karena engkau yang menjebakku lebih dulu. Aku hanya membalas perbuatanmu dengan setimpal. Saat kau melakukan hal menjijikan itu dulu, pernahkah kau berpikir akan ada hasil seperti hari ini? Suamiku, aku bersalah. Dulu aku sedang khilaf. Aku telah mengecewakanmu. Seharusnya aku tidak melakukan hal-hal yang menyakitimu. Suamiku, ini semua dia. Ini semua karena Yang Wei. Dialah dalang dari semua kejadian ini. Semua ini dia yang memerintahkanku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Suamiku, maafkan aku. Dasar wanita kejam. Beraninya kau memutarbalikkan fakta? Jika bukan karena kau yang menggodaku saat itu, mana mungkin aku mengkhianati kakak Gu Yijun? Semua ini gara-gara kau. Ketua Gu, maafkan aku ya. Demi hubungan persaudaraan kita selama ini, beri aku satu kesempatan lagi. Meskipun aku telah mengkhianatimu, tapi itu semua karena wanita kejam itu, dia yang menggodaku. Aku tidak bersalah. Aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk mengkhianatimu. Maafkanlah aku. Ketua Gu. Ayah, sejak kecil aku tahu kau adalah ayah kandungku. Sejak kecil aku selalu memanggilmu ayah. Ayah, kau tidak boleh tidak mengakui aku sebagai anakmu. Semua ini karena Zheng Yanxia dan Yang Wei. Mereka berdua yang mengadu domba kita, hingga mengakibatkan kita ayah dan anak terpisah. Aku tahu aku salah. Aku bersumpah mulai sekarang, aku dan kedua orang jahat itu akan memutuskan hubungan. Meskipun prestasiku tidak bagus, tapi aset kekayaanmu, aku masih bisa mewarisinya. Aku sanggup melakukannya. Sudah di saat seperti ini, masih terpikir untuk mewarisi kekayaan keluarga? Ayah, aku salah. Kau bukan tahu kalau kau salah, tapi kau tahu bahwa dirimu akan segera hancur. Ayah, aku tahu aku salah, ayah. Kemari, bawa mereka semua pergi dari sini. Gu Yijun, kau tidak bisa melakukan ini padaku, Gu Yijun. Gu Yijun, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Yao. Ayah, kau sudah kembali. Cepat lihat berita ini. Hari ini terjadi sebuah peristiwa besar. Hari ini di desa Yicheng, ditemukan sesosok jenazah yang terjatuh. Menurut penyelidikan, ini adalah sosok yang pernah sangat populer, Presiden Direktur Yang Group, karena terlilit hutang dalam jumlah besar. Akhirnya keluarga tuan yang merasa tertekan, bersama-sama pergi untuk selamanya. Benar-benar roda kehidupan itu berputar, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Siapa yang menanam dia, yang menuai. Yao. Manusia itu harus memiliki niat baik dan berbuat baik, baru bisa mendapatkan hasil yang baik. Sudahlah, mari kita jangan bahas mereka lagi. Menjalani hidup kita dengan baik, itu jauh lebih penting dari apapun. Lihatlah hadiah apa yang ayah bawakan untukmu. Benda ini adalah cincin pusaka keluarga Gu kita. Hari ini ayah secara resmi menyerahkannya kepadamu. Termasuk seluruh aset bisnis keluarga Gu kita. Selanjutnya semua akan kuserahkan padamu untuk dikelola. Oh iya, mengenai para karyawan lama yang dulu setia pada kita, kau harus memberikan kompensasi yang layak kepada mereka. Tenang saja, ayah. Oh iya, ayah. Aku selalu ingin bertanya padamu, kenapa waktu itu ayah memberikan harta pusaka ayah kepada sekelompok orang tidak tahu budi itu? Karena ayah tahu apa yang memang milikku, tidak akan ada yang bisa merebutnya.